Nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV yang ada di Kalimantan Timur? Kesempatan kali ini PKTV Talk akan membahas terkait motivasi cinta Quran. Dan di studio PKTV sudah hadir bersama saya keluarga besar dari Enri. Apa kabar? Mas Enri ya panggilannya. Alhamdulillah. Baik ya. Kemudian ada Alicia Tatiana Paturusi atau panggilannya Sisi. Sisi ya, Dek Sisi ya panggilannya ya. Kemudian ada ibu daripada Enri dan juga Sisi, ada Bu Mutia, Ibu Mutia ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Baik pemirsa PKTV di manapun berada, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih membuat para orang tua ini memotivasi para anak-anaknya agar cinta sama Al-Quran. Dan di sini sudah hadir pula para hafiz-hafiz Quran dari anak dari Ibu Mutia ini. Kita akan bertanya sebenarnya bagaimana sih kiat-kiat dari Ibu Mutia untuk bisa menyemangati anak-anaknya bisa menjadi hafiz gitu ya. Baik Bu Mutia, saya mau tanya, sebenarnya apakah memang di keluarga Bu Mutia ini memang jebolan hafiz-hafiz gitu Bu? Ya, dari kami justru sebaliknya, Mbak. Jadi kami dari keluarga yang latar belakang pendidikan agamanya minim, bahkan kedua anak saya bisa dikatakan lahir dari orang tua, bahkan turunan dari kami justru buta huruf Al-Quran. Iya. Dari pedesaan gitu ya, dalam gitu ya Bu ya, atau gimana? Kami asalnya dari Sulawesi Selatan. Terus karena dari kecil juga saya sebagai orang tua dari Ananda, Enri dan Sisi justru ditinggal ibu di usia masih sangat belia, usia 5 tahun, dan saya 11 bersaudara. Justru saya mengenal tulisan-tulisan Al-Quran itu dari kakak saya sendiri, dari saudara-saudara. Jadi hampir dibilang saya tidak pernah sekalipun belajar di guru ngaji. Dan yang menjadi motivasi besar saya untuk kedua anak saya bisa dekat dengan Al-Quran justru kami orang tuanya. Karena saya terlahir dari kedua orang tua yang buta huruf Al-Quran. Dan kembali lagi Enri mengalami hal yang sama. Walaupun saya ibunya alhamdulillah bisa membaca Al-Quran, tapi bapak dari Enri dan Sisi sama senasib dengan saya juga. Enrinya dan Sisi yaitu bapaknya buta huruf Al-Quran hingga hari ini. Dan itu yang menjadi cambuk buat saya bahwa cukup generasi buta huruf Al-Quran itu ada di generasi kami orang tuanya. Jangan sampai tertular lagi ke anak-anak kami. Dan itulah yang membuat saya kuat di dalam diri saya, hati saya, bahwa anak saya harus bisa baca Al-Quran, harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bonus Allah kasih, alhamdulillah Ananda Enri, alhamdulillah Allah titip hafalan 30 juz lengkap dengan semuanya. Dan itu pun Enri pelajari secara otodidak juga di rumah. Alhamdulillah adiknya pun menyusul kakaknya dengan menghafal Al-Quran juga. Dan alhamdulillah hari ini sudah selesai 24 juz, insya Allah bisa diuji. Dan sementara proses 25 juz sudah 4 lembar yang bisa diuji, yang juz ke-25-nya. Jadi sementara berjalan hafalannya. Iya, baik. Ibu tadi bilang bahwa pengen anak-anak itu bisa jadi hafiz gitu ya. Kalau kebanyakan ini ya Bu ya, orang tua itu ingin nanti kamu besar bisa pintar ya, sekolah pintar gitu. Tapi kalau Ibu apakah memang menginginkan anak untuk di Al-Qur'annya aja dulu yang pintar gitu? Sebetulnya tidak seperti itu juga. Jadi si kedua anak saya ini memang sekarang menghafal Al-Quran,
tapi dia dengan latar belakang yang berbeda. Si Henry-nya dari tadinya yang anak sekolahan biasa tanpa menghafal dan justru gamer sejati, saya alihkan karena ketakutan saya dengan game yang merusak anak. Di tahun berapa? Sudah berapa tahun itu Bu Henry waktu itu? Henry waktu itu usia 8 tahun. Jadi Henry memulai sendiri menghafal satu demi satu ayat itu usia 8 tahun dan menyelesaikan dalam tempo waktu 3 tahun. 8 sampai 11 alhamdulillah selesai 30 juz. Dan Henry berangkat dari anak yang sama sekali tidak pernah diprogram untuk menjadi seorang hafiz Quran. Iya. Terus dia adalah anak sekolah biasa, SD-nya di SD negeri biasa, dan dia justru sangat gemar bermain game. Bisa seharian bermain game dan parahnya lagi saya fasilitasi. Dari situ ada kejadian Henry bermain game dari bangun tidur dari pagi setelah sholat subuh sampai maghrib, sampai tangannya itu seperti mati rasa. Gitu ya? Iya, kram, seperti mati rasa. Dan di situ saya seperti ditampar, saya sudah merusak anak saya dengan game. Dan disitulah mulai saya untuk mengalihkan yang tadi game ke Al-Quran. Dan di sini ada adiknya yang berbeda. Henry tadi yang berangkat dari anak yang gemar bermain game. Kalau si adiknya karena sudah ada contoh kakaknya, usia 4 tahun dia sudah mulai untuk menghafal. Jadi tidak terkontaminasi dengan game. Yang tadi ada Henry di usia 8 tahun yang sudah terkontaminasi dengan game. Terus ada adiknya yang usia 4 tahun belum sama sekali terkontaminasi dengan game. Jadi di situ kelihatan sekali perbedaannya. Memang tidak ada kata tidak bisa. Henry yang berangkat dari gamer sejati dialihkan ke Al-Quran yang begitu sulit. Dan ada adiknya yang belum terkontaminasi ternyata sangat mudah. Jadi adiknya alhamdulillah lebih mudah gitu ya. Lebih mudah menghafal dan lebih mudah dalam mengajarkannya Al-Quran. Karena si adiknya ini, kalau Henry kita mulainya dari huruf, pengenalan huruf dulu, bisa baca dulu baru menghafal. Kalau si adiknya sama sekali tidak mengenal huruf. Jadi sama sekali kita tidak mendasari dengan pengenalan huruf, tapi langsung dengan menghafal. Dan ternyata dengan langsung menghafal Malah itu lebih mudah. bisa lebih mudah menghafalnya dan jauh lebih cepat proses belajar bacanya. Itu yang membuat saya takjub juga dengan Al-Quran. Begitu banyak yang Allah tunjukkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, Bu. Kalau dari anak-anak aja pada kalau dibilang sudah hafiz begini, apakah memang ibu juga memang paham tentang Al-Quran sejauh ini ya, setelah tadinya memang buta huruf tentang Al-Quran gitu ya, dengan motivasi untuk anak bisa itu, apakah ibu juga termotivasi untuk bisa juga akhirnya juga jadi hafiz juga gitu Bu? Sampai dengan hari ini saya belum seperti anak-anak menghafal Al-Quran, tapi alhamdulillah saya sudah bisa baca Al-Quran dan mungkin sudah bernilai bacaan saya karena mampu untuk menyimak Henry 30 juz, terus mampu menilai bacaannya bahwa seperti ini kurang harokatnya, seperti ini belum tepat mahraj hurufnya, mampu untuk menegur. Itu berarti saya sudah punya sedikit wawasan ke Al-Quran begitu. Tapi ibu ada belajar juga dari guru ngaji juga atau juga sendiri? Masih sendiri. Masih sendiri Iya, juga. justru banyak belajar sama anak-anak. Iya. Kalau anak-anak sendiri Bu, apakah memang ada guru ngaji tersendiri untuk membetulkan makhrajnya gitu? Iya, di awal Henry belajar ngaji itu sama saya pribadi, ibunya. Dengan menempelkan huruf-huruf hijaiyah di dinding rumah waktu itu. Setelah itu saya naikkan di guru ngaji, di guru kampung di daerah asal kami waktu itu. Karena saya sebetulnya
Bontang. Saya lulus SMA Negeri 1 Bontang. Iya. Tapi setelah menikah dibawa sama bapaknya merantau ke Ternate. Berdomisili di Ternate waktu itu. Jadi Henry di usianya 2 tahun, karena tekad saya di awal tadi bahwa saya tidak ingin anak saya seperti bapaknya, buta huruf Al-Quran. Saya apapun yang Henry minta itu akan saya turutin. Yang penting syaratnya Henry mau membaca huruf-huruf hijaiyah yang saya tempel di dinding. Seperti itu. Terus setelah Henry mengenal huruf dan sudah bisa baca, saya naikkan di guru ngaji kampung di Ternate. Alhamdulillah dalam sehari itu dia diuji untuk Iqra-nya. Itu satu hari itu langsung ke Iqra 5. Dan Henry menghatamkan Al-Quran baca dalam tempo waktu 1 tahun. 1 tahun dia belajar dari Iqra di guru ngajinya itu sampai selesai hatam 30 juz baca. Dalam 1 tahun? Iya, dalam 1 tahun. Jadi memang dia agak rajin anaknya untuk belajar. Dan saya agak fokuskan justru Henry untuk berprestasi di sekolah. Karena waktu itu saya motivasi Henry, kalaulah mama, ibumu ini bisa juara 1 di usia dari SD hingga SMA, tanpa dampingan seorang ibu, berarti kamu jauh lebih bisa. Karena ada ibumu. Kalau mama waktu itu, ibunya mama sudah meninggal di usia mama 5 tahun. Berarti kamu lebih potensi untuk bisa prestasi daripada mama. Saya sampaikan seperti itu. Jadi Henry selalu saya motivasi untuk juara di sekolah. Jadi kalau dia juara di sekolah, saya berikan tablet untuk main game. Saya jerumuskan lah. Tapi alhamdulillah justru dia termotivasi untuk berprestasi di sekolah. Nah, justru untuk Al-Quran ini sendiri, memang dari awal saya dasari Al-Quran, tapi tidak pernah saya program untuk dia hafiz Quran. Iya. Henry justru terbersit di hati Henry, di pikiran Henry untuk menghafal Al-Quran justru awal mula dari hal yang kurang baik, dari sebuah bulian. Karena di sekolah ada praktek sholat duha dan Henry jadi makmum. Henry sering itu di sekolah negeri ya Bu ya? Iya, di sekolah. tapi sudah ada untuk sholat duha gitu. Iya, juga ada ya? program. Jadi sekolah negeri juga sekarang memang agak bersaing juga dengan yang swasta, terutama yang MI kan. Jadi mereka justru di sekolah itu ada program sholat duha. Ini di Bontang aja atau di Ternate? Di Ternate. Oh, di Ternate. Di Ternate waktu itu. Jadi Henry jadi makmum, sering dibully sama temannya, didorong. Henry yang dihukum karena dikira Henry yang nakal. Nah, dari situ Henry bilang, saya ingin jadi imamnya supaya saya tidak dibully lagi, ya, tidak didorong. Dan disitulah Henry memulai. Justru saya terlambat karena Henry sudah memulai, baru saya lihat, oh anak ini ada kemampuan menghafal. Justru dia sudah memulai, baru saya melihat kemampuan itu, barulah saya menanyakan ke Henry, kamu ingin menghafal nggak? Iya mah. Itu di kelas berapa itu Bu? Kelas 3 SD. Oh, kelas 3. Jadi kelas 3 SD, dia punya keinginan sendiri. Dan di situ saya lihat potensinya, gayung bersambut. Saya tanyakan dan Henry menjawab, iya saya ingin. Mulai dari situ, dan ini salah satu cara terbaik untuk mengantarkan anak-anak kita mencintai Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, yaitu yang pertama, niat dari anak dan disambut orang tua. Karena kalau cuma anak itu bisa hari ini ingin, besok enggak ingin. Betul. Jadi ketika dia ingin, saya ikut meluruskan niat untuk mendampingi. Jadi bukan mengajari, saya hanya mendampingi, duduk di sampingnya mendampingi bagaimana dia proses membaca, menghafal satu demi satu ayat. Dan di situ saya dampingi penuh. Saya janji dengan diri saya bahwa mulai hari ini saya akan mendampingi kamu menghafal Al-Quran. Dan saya katakan ke Henry, ingat, mulai hari ini kita berjanji, kita sama-sama berjanji pada diri kita nak untuk membersamai Al-Quran. Dan satu yang harus Henry catat, mama tidak akan mundur selangkah pun sebelum Henry selesai 30 juz. Itu saya katakan ke Henry seperti itu. Dan mulai hari itu tidak pernah putus.
Alhamdulillah Allah memberi kemudahan walaupun begitu banyak tantangan, karena ketika kita mendekatkan diri dengan Al-Quran banyak ujiannya. Iya, betul. Banyak ujiannya, dan ujian terbesarnya itu justru ke kita orang tuanya, mampu ndak kita memegang komitmen janji kita untuk membersamai Al-Quran. Jadi kita kuatkan dulu niat kita, kuatkan tekad kita, dan kita laksanakan. Kita dampingi anak-anak kita. Jadi anak-anak itu sebetulnya yang mereka butuhkan itu adalah pendampingan, bukan mengajari. Karena sebetulnya mereka jauh lebih pintar daripada betul. kita. Anak zaman sekarang Iya, kan ya, Bu. jauh lebih pintar. Jadi dia cuma butuh support saja dari kita, pendampingan dari kita, dan itu yang saya lakukan. Saya dampingi setiap hari, tidak pernah saya lepas sambil sekolah. Karena Henry anak sekolah biasa. Bahkan sekolahnya tidak tahu waktu itu kalau saya sudah mulai mendampingi Henry dalam menghafal. Nanti ketika saya mulai mendampingi itu, kurang lebih waktu 10 bulan saya butuhkan, Henry mendapatkan hafalan 10 juz. Saya mencoba bertanya justru ke anaknya, Henry, ada iklan di sosmed, di layar kaca bahwa ada terbuka audisi Hafiz RCTI. Apakah Henry ingin ikut audisi, nak? Katanya, saya sangat ingin, karena saya ingin belajar dan saya ingin mendapatkan guru. Jadi itu niat awal Henry mengikuti audisi Hafiz RCTI tahun 2017, ingin mendapatkan guru. Karena Itu di emang umur berapa, Bu, Henry-nya? umur 8 ke 9 tahun. Masih SD berarti. Iya, SD kelas 3, mau naik kelas 4. Jadi di situ dia bilang, saya ingin ikut audisi karena ingin mendapatkan guru, karena selama ini belum dapat guru. Memang tadinya dia berguru, belajar dari Iqra terus sampai hatam 30 juz baca. Di gurunya dia panggil Nenek Jo, dan setelah itu tidak ada gurunya. Nah, ingin ke RCTI karena dia justru memegang layar kaca waktu itu, dia pegang wajahnya Syekh Ali Jaber almarhum. Saya ingin mendapatkan ilmu, ilmu dari beliau. Saya ingin langsung dikoreksi sama beliau, dia bilang begitu. Jadi saya coba masuk ke sosial media waktu itu, saya coba bertanya, saya coba tuakan umurnya 1 tahun. Dia kelahiran 2008, tapi saya masuk ikut berkomentar di sosial media itu bahwa anak saya hafal 10 juz tapi kelahiran 2007. Katanya tidak bisa, Umi, karena yang diterima itu maksimal 10 tahun, sedangkan Henry berarti sudah lebih usianya. Jadi karena saya coba tuakan umurnya tadi, saya bilang sama Henry, berarti kesempatan terakhirmu tahun ini, nak, untuk ikut audisi, mau ndak? Alhamdulillah dia mau, dan alhamdulillah lolos. Luar biasanya lagi, justru Allah kasih kesempatan jadi runner up di Hafiz RCTI tahun 2017. Jadi tempo waktu 10 bulan saja mendampingi full. Setiap hari saya istiqomahkan diri saya untuk mendampingi Henry. Alhamdulillah dapat hafalan 10 juz, dan itu bekalnya ikut audisi. Dan alhamdulillah jadi juara 2 di RCTI waktu itu. Dan juara 2-nya Henry waktu itu jadi motivasi besar buat diri Henry lagi. Karena waktu itu dia berdiri di antara 2 anak yang luar biasa menurut saya. Karena waktu itu Henry hafalan 10 juz, usia 9 tahun. Di samping kiri kanan Henry berdiri anak yang seusia sama dengan Henry, 9 tahun juga. Bahkan yang juara 1 itu kelahiran sama dengan Henry, tahun yang sama, tahun 2008. Mereka sudah hafiz 30 juz. Hafal halamannya, bisa maju mundur. Henry termotivasi dari situ. Tapi Henry melihatnya, mereka anak pondok. Mereka mondok dua-duanya satu pondok, di satu pondok yang sama. Gitu, iya. Jadi juara 1 dengan juara 3 itu di satu pondok yang sama. Iya. Dan dua-duanya 30 juz. Henry ada di antara mereka berdua, berdiri di antara mereka berdua. Henry bertanya, gimana cara hafalnya? Kok secepat itu hafal 30 juz dan bisa menghafal detil posisi ayat dan segala macamnya. Mereka tidak ingin berbagi ilmu. Jadi orang punya dapur masing-masing, iya. Menghafal, apalagi pondok. Jadi pondok tidak ingin
karena itu jadi komersilnya pondok. Jadi dia tidak ingin membagi ilmunya ke Henry. Nah, justru di sini Henry sangat terbuka dengan ilmu. Henry tidak ingin pelit ilmu karena Henry merasakan betul ketika Henry bertanya gimana caranya, ya baca aja, hafal aja. Ternyata dengan termotivasinya Henry di situ pulang dari RCTI, justru Henry kuatkan lagi kemauan Henry untuk jauh lebih bisa mengkaji Al-Quran sendiri di rumah. Bagaimana sih caranya? Kok dia bisa, saya tidak bisa. Dia matanya dua, saya dua. Seperti itu yang Henry pikirkan. Dan alhamdulillah sampai di rumah Henry berusaha mengkaji. Henry buka lembar per lembar karena dibilang kata baca sendiri, hafal sendiri, kuasai sendiri. Henry coba buka dan Allah tunjukkan kuasanya bahwa Al-Quran memang milik semua, bahkan rahmatan lil alamin, milik semua umat manusia sebetulnya. Henry coba buka, ternyata Al-Quran ini adalah mujizat yang memiliki banyak sekali rahasia dan banyak sekali keunikan. Henry coba buka juz per juznya, ternyata oh ini dimulainya di angka 2. Jadi Henry menalar sendiri angka-angka yang ada di dalam Al-Quran ini, dan Henry ternyata menemukan oh ini angka ternyata berpasangan mah. Dan pasangannya itu tidak pernah dia bertukar pasangan. Dia bilang dia setia. Henry bilang begitu, dia setia. Dan pasangannya selalu tidak pernah sesama jenis. Dia berlawanan jenis. Jadi dibilang ganjil genap. Tidak mau dia bertemu ganjil dengan ganjil atau genap dengan genap. Dan Henry rumuskan sendiri. Jadi alhamdulillah dari situ Henry merumuskan sendiri dan menemukan metode menghafal halamannya itu sendiri. Jadi sekarang Henry dibacakan, diuji halaman sekian mundur, sekian maju, sekian. Sudah tahu, semua dia kuasai alhamdulillah dengan mengkaji sendiri di rumah tanpa bimbingan seorang guru. Semua dia lakukan secara otodidak. Karena siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberi kemudahan. Itu yang Henry yakini. Dan justru Henry lah yang mengajari saya, mah ternyata begini, mah ternyata begini, mah ternyata begini. Banyak yang dia temukan, yang dia ajarkan ke saya, dan dia ajarkan ke semua temannya. Jadi dia punya grup pertemanan, itu grup Sisi Henry namanya, karena adiknya nama Sisi dan dia Henry. Orang memikirnya mungkin itu sisi lain dari Henry, padahal tidak, itu nama adik dan Henry-nya. Iya. Jadi dia tularkan semua ilmu itu, bagaimana menghafal Al-Quran yang Henry pikirkan. Ketika ilmu itu kita bagi, dan banyak sekali anak-anak yang mengikuti jejak Henry, membersamai Al-Quran, mencintai Al-Quran, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Iya, terus mengalir. Jadi ilmu itu jangan pelit. Henry, setiap orang yang ingin belajar, Henry akan bagi bagaimana cara menghafal yang cepat, bagaimana cara menghafal mungkin. Bahkan Henry sangat terbuka dengan teman-teman yang ingin datang belajar di rumah. Jadi waktu itu di Ternate ada mungkin salah satu yang termotivasi dengan Henry, penggemar Henry, itu mencari rumah Henry berhari-hari sampai didapatkannya rumah Henry. Dan luar biasanya ibu itu anaknya perempuan, dia taruh di rumah saya berhari-hari juga, ingin melihat bagaimana sih proses menghafalnya Henry, ingin melihat secara detil, tidak ingin hanya tidak ingin hanya mendapatkan cerita. Jadi dia ingin real apa yang Henry lakukan, bagaimana cara Henry menghafal sampai selesai 30 juz sendiri di rumah, hanya disimak seorang ibu yang bacaannya pun belum begitu bagus. Jadi ditaruhnya di rumah sampai beberapa hari, sampai beberapa minggu. Sampai ada ilmu yang dia dapat saat sampai itu. Ada ilmu yang dia dapat. Dan alhamdulillah sudah selesai 30 juz juga. Sekarang ada di Maluku Utara. Dan mengikuti semua yang Henry coba praktekkan. Kayak menghafal halaman, menghafal posisi-posisi ayat. Karena dia lihat betul. Dan Henry tidak pelit, tidak menyembunyikan bagaimana caranya. Seperti itu.
Bisa kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bu Mutia dan juga Henry maupun Sisi, tapi kita akan lihat dulu jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa PKTV, kita kembali lagi di PKTV Talk, dan untuk selanjutnya tadi kan kita sudah berbicara panjang ya, bagaimana sih seorang ibu memotivasi anak untuk bisa menjadi hafiz Quran. Nah, kita akan ngobrol langsung nih dengan Henry dan juga Sisi yang memang sudah 30 juz nih Henry belajar Al-Quran, maupun Sisi ya sudah 24 juz tadi. Masuk 25. Masuk 25 ya sudah, Bu. Nah, saya ke Henry dulu nih. Tadi kan Henry termotivasi karena pernah ada kejadian buruk gitu ya. Tadi Bu Ibu cerita bahwa pernah didorong gitu waktu sholat. Nah, itu bagaimana Henry akhirnya saya harus buktikan nih kalau saya bisa jadi imam nanti di situ gitu. Dari cerita tadi bahwa saya dibully, yaitu memang saya dibully. Dari situ saya termotivasi untuk menjadi imam, karena kalau saya menjadi imam, saya tidak mungkin ada orang ke depan mendorong saya atau mau bikin apa dengan saya. Karena itu saya termotivasi untuk menjadi imam. Waktu itu saya bertanya sama guru saya, bagaimana caranya biar saya bisa menjadi imam. Katanya ya hafalan harus paling banyak di sekolah. Karena itu saya menghafal waktu itu juz 30 sampai akhirnya setengah juz waktu itu saya hafal. Dan alhamdulillah langsung saya dibaiat menjadi imam. Seperti itu. Habis itu langsung bisa jadi imam ya? Iya. Karena termotivasi karena pernah dibully itu ya. Nah, terus Ibu tadi juga bilang bahwa kamu harus bisa baca Al-Quran nih biar semua yang kamu inginkan nanti dituruti. Apakah memang keinginanmu untuk baca itu karena biar dituruti keinginan dari Henry sendiri? Kalau waktu kecil ya memang untuk dituruti keinginan. Contohnya waktu mau itu pengen apa tuh Henry? Contohnya mau nonton TV ya harus baca dulu yang di dinding dari alif sampai ya. Seperti itu kan, mama tempel dulu di dinding, mak berikan tempel di dinding. Sebelum mau apa-apa harus baca itu dulu. Contoh mau main game atau mau nonton, mau bermain di luar harus membaca itu dulu. Gitu. Terus waktu itu ada keinginan dari Henry nggak untuk aku pengen beli apa gitu untuk bisa akhirnya tambah lagi motivasi membaca Al-Quran? Kalau waktu kecil mama lebih memfokuskan saya untuk dari kelas 1 sampai kelas 4 waktu mak lebih memfokuskan saya untuk juara di sekolah, juara 1. Dan alhamdulillah saya selalu juara 1 umum di sekolah waktu itu. Nah, setiap saya mau beli apa-apa, contoh mau beli tablet ya saya harus juara 1 di sekolah, harus nilai saya bagus. Seperti itu. Setelah saya menghafal terbalik, kalau kamu mau ini, contohnya saya mau beli pancingan, mau pergi mancing, harus kamu hafal surah Al-Isra. Sudah beli pancingannya, kalau mau pergi mancing harus hafal surah Al-Kahfi. Seperti itu. Mau apa-apa harus hafal ini, harus hafal itu, seperti itu. Oke, baik. Tadi kalau mamanya Henry kan juga cerita kalau ada temannya yang sampai datang ke rumah biar tahu bagaimana si Henry dalam metodenya belajar Al-Quran sampai bisa hafal semua 30 juz itu. Nah, kalau Henry sendiri mungkin bisa cerita nih sama teman-teman ya, pemirsa di PKTV, bagaimana sih sebenarnya metodenya Henry dalam bisa menghafal Al-Quran itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kiat-kiat awal-awal sampai selesai menghafal 30 juz, dan bagaimana kalau kita sudah menghafal 30 juz. Yang pertama, yang seperti mama cerita tadi, yang pertama yang harus ditanamkan niat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap pekerjaan-pekerjaan itu tergantung pada niatnya, dan sungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Yang kedua yaitu tekad. Kita harus menanam azam atau tekad bahwa seperti mak tadi, saya tidak akan mundur selangkah pun sebelum engkau selesai 30 juz. Iya. Seperti itu. Harus menanam tekad, apapun tantangannya kita harus melewatinya sampai selesai apa yang kita inginkan. Seperti itu. Setelah niat dan tekad, baru kita memulai melakukan apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita tekadkan. Kalau metode menghafal saya sama seperti di luar sana yang menghafal satu-satu ayat. Bagusnya ada tempat kita untuk
menyetor store ya menyetor hafalan kita, contoh satu ayat alif lam mim Berarti saat diulang. itu mama. Iya mama di rumah alif lam mim diulang. Kalau saya tidak tergantung ulangnya sampai berapa kali, yang penting sudah masuk di otak, langsung di store ke mama ya. Di store sampai selesai satu halaman atau satu surah. Kalau untuk juz 30 satu surah, satu surah diulang sampai lancar, baru lanjut ke surah berikutnya. Seperti terus sampai selesai satu juz. Sekarang lanjut ke tahap keempat, yaitu murojaah. Ketika kita sudah memiliki sesuatu, kita harus menjaganya, menjaganya agar tidak hilang, atau kalau contohnya air agar tidak tumpah, seperti itu. Maka begitu juga hafalan kita harus menjaganya dengan cara murojaah. Apa itu murojaah? Itu mengulang hafalan yang telah kita hafal. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa murojaah itu wajib dan menambah itu sunnah. Karena ketika kita sudah punya, lebih baik kita menjaga apa yang kita punya dulu, baru menambah kalau sudah yang fondasinya ini sudah kuat, seperti itu. Kalau contohnya kita berhafal satu juz, usahakan dalam sehari itu kita mengulang satu juz itu. Seperti itu. Kita berhafal 5 juz, usahakan dalam sehari itu kita memurojaah hafalan kita 5 juz. Kalau sudah hafal 30 juz, bisa dibagi-bagi, misalnya sehari 5 juz atau sehari 10 juz. Kalau waktu itu saya murojaahnya dalam sholat. Jadi ketika saya berhafal juz 30, lanjut ke juz 1, juz 30-nya hilang. Ini jadi apa namanya, frustasi, stres gitu kan. Kita nambah sini yang di belakang hilang. Contoh kita bangun rumah, kita sudah bangun tiang kedua, tiang pertama runtuh roboh, gitu ya. Seperti itu. Maka mama saya membuat yang saya sebut sebagai metode Al-Fatihah. Maksudnya hampir semua imam di dunia ini hampir tidak salah Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena setiap hari diulang. Satu sholat saja setiap rakaatnya dan itu rukun. Kalau tidak dikerjakan tidak sah sholat kita, seperti itu. Maka harus selalu diulang. Bahkan orang yang awam pun pasti menghafal surah Al-Fatihah dan jarang yang salah, seperti itu. Maka mama saya melakukan metode itu. Bagaimana jika hafalanmu selalu diulang dalam sholat? Bahkan mama saya mengatakan bahwa jika kau telah menyetor di depan Allah, telah membacakan hafalanmu di depan Allah, maka insya Allah di hadapan manusia jauh lebih mudah, seperti itu. Ketika saya berhafal juz 30, dipasangkan yang panjang dengan yang pendek seperti surah An-Naba dengan surah An-Nas, surah An-Nazi'at dengan Al-Falaq. Ketika hafalan saya sudah 2 juz, satu rakaatnya 1 lembar, sampai 5 lembar 1 rakaatnya, sampai 1 juz 1 rakaatnya, seperti jadi 1 kali sholat 2 juz ya, seperti itu. Berarti satu sholat 1 rakaat aja bisa berjam-jam sendiri nih. Iya, biasanya kalau bacaan cepat bisa 30 menit. 30. Ya paling lama 1 jam. Jadi sehari itu 10 juz karena kan 5 waktu sholat. Jadi yang dikeraskan kan 2 rakaat itu. Jadi subuh 2 rakaat sampai satu hari itu dapatnya 10 juz, seperti itu. Setelah murojaah yaitu istiqomah. Kita harus istiqomah menjaga memurojaah hafalan kita. Kalau sudah hafal 30 juz tidak sampai di situ, sampai akhir hayat kita. Makanya ada orang mengatakan jika kita membersama Al-Quran waktu kita di dunia, maka insya Allah Al-Quran akan menemani kita hingga di akhirat kelak, di kubur kita, di padang mahsyar nanti, bahkan ketika kita berjalan di sirat sampai kita masuk surga, Al-Quran tidak akan berhenti. Karena selama di dunia seorang penghafal Al-Quran tidak akan berhenti memurojaah hafalannya. Jika dia berhenti berarti dia sudah putus dengan Al-Quran, bahkan bisa melupakan hafalannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah doa. Kita harus berdoa. Bagaimanapun usaha kita juga harus tetap berdoa kepada Allah agar menjadikan kita istiqomah dalam menjaga hafalan kita, menjadikan kita dimudahkan dalam menjaga hafalan kita, seperti itu. Baik. Kemudian kalau pasti ada ya pasang surutnya seorang Henry saat saya malas nih baru mau baca gitu. Adakah saat seperti itu? Kalau saat seperti itu ya sering. Nah itu seperti apa biar bisa jadi semangat lagi nih? Ya itu tadi, karena saya menghafalnya dengan orang tua. Ya orang tua yang harus menyemangati kita, seperti itu. Menyemangati kita untuk selalu semangat dalam menghafal.
Kalau sebelum tadinya kan belum dipraktekkan untuk di sholat ya. Itu tadi kan juga metodenya Henry untuk bisa menghafal gitu. Sebelumnya bagaimana Henry belajar ini? Karena kan sekolah juga, kemudian harus menghafal juga. Sebelum 30 juz itu sudah ada di kepala Henry, waktu itu gimana? Waktu itu saya memulai hafalan fokus di kelas 4 SD. Dan waktu itu saya sudah menanam tekad atau sudah bercita-cita bahwa saya lulus SD, lulus juga hafalan saya maunya sudah selesai 30 juz. Seperti itu. Tapi yang namanya waktu itu saya juga sampai sekarang sih masih anak-anak. Jadi sekarang kelas berapa ini? Kelas alhamdulillah kemarin sudah lulus SMP. Oh, lulus. Jadi mau masuk SMA berarti ini ya. Jadi waktu itu mama menyuruh saya membawa Al-Quran ke sekolah, suruh baca. Ya, tapi namanya juga saya bermain kan ya, saya enggak baca, saya bermain. Akhirnya mama suruh ini salah satu solusi untuk yang masih sekolah negeri tapi juga menghafal. Kalau waktu itu saya bagaimanapun saya harus menyelesaikan sekolah saya. Jadi mama bikinkan kertas yang sudah berbaris 15 baris, terus dia suruh untuk sehari itu menulis 1 halaman. Jadi dari kelas 4 SD sampai saya lulus itu mama sudah tidak pernah lagi menuntut nilai saya. Pulang sekolah ditanya nilainya berapa. Kalau dulu sebelum menghafal ditanya kalau 100 bagus, 90 bagus, 80 seperti itu. Sudah kena begini ya. 80 apalagi 50, aduh. Takut saya pulang ke rumah. Jadi ketika saya sudah menghafal sudah tidak lagi dituntut seperti itu. Yang dituntut setiap hari harus ada tulisannya ada 1 halaman, minimal 1 halaman ditulis. Alhamdulillah kemarin pas saya lulus SD sudah selesai sampai juz 17. Tapi alhamdulillah penghafal Al-Quran tidak kalah dengan orang yang tidak menghafal yang fokus di sekolah. Belajar ya. Ya, karena ketika saya USBN waktu itu masih ada tersisa 3 juz yang belum saya hafal. Sedangkan saya bercita-cita lulus SD, lulus juga hafalan saya. Hanya saya ndak urus USBN, tapi saya menghafal sampai guru waktu itu saya ada menyetor ke orang. Dia bilang sama saya, besok kamu ujian apa? Ujian matematika. Terus ndak belajar. Sudah itu gampang saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah ketika nilai USBN keluar, ternyata saya nomor kelima waktu itu sekota Ternate. Bahkan di waktu tryout saya nomor 1 waktu itu. Jadi Al-Quran jadi Al-Quran tidak menutup kemungkinan kita juga bisa berprestasi di sekolah. Betul. Ya. Oke. Kemudian tadi Bu juga cerita bahwa Henry mengikuti Hafiz Quran ya yang ada di salah satu televisi nasional gitu. Kemudian saat itu apakah Henry memang ada paksaan ini dari mama untuk bisa ikut ajang itu atau memang dari Henry sendiri? Kalau pas mengikuti ajang itu tidak ada paksaan sama sekali, bahkan mama menanya saya mau ikut atau enggak. Alhamdulillah saya bilang waktu itu saya mau ikut. Tapi nggak ada ketakutan gitu ya? Apa memang si Henry saat itu memang sudah ikut ajang-ajang yang memang ada di Ternate? Itu pertama kalinya. Pertama kalinya, iya. Itu gimana waktu itu? Maksudnya dibawa ke Jakarta ya kan saat itu. Nah itu apakah metode belajarnya Henry tetap dengan yang dilakukan Henry saat itu atau di sana memang ada metode lain yang karena kan setiap hari syuting waktu itu kan dari pagi sampai sore biasanya, paling lambat pulang itu kalau malam, itu karantina lagi. Nah itu biasanya murojaahnya pas sholat tahajud. Jadi waktu itu karena kita berangkat dari hotel jam 5 subuh, jadi mau waktu itu bangunkan saya jam 2. Disitulah murojaah, mungkin dapat 3 juz atau 5 juz seperti itu sampai menjelang waktu subuh. Itu berarti nggak ada yang mempelajari ya di sana ya, memang dari diri sendiri. Ya, kalau untuk masalah hafalan nggak ada yang mengajarkan contoh murojaahnya kayak gini, nggak. Mungkin di karantina diajarkan bagaimana makhrajnya, karena waktu itu kan namanya saya belajar di guru kampung seperti ro bacanya ra seperti itu. Nah, jadi di sana baru diajarkan ro bacanya ro seperti itu. Jadi ada tambah ilmu ya, gitu tambah ya. Ilmu. Tentunya hukum ini kayak gimana, hukum ini kayak gimana seperti itu.
Mm-mm. Nah, kan di situ baru pertama kalinya Henry dilihat langsung sama banyak penonton dan juga juri gitu ya. Ada perasaan apa ya? Aku bisa ndak ya gitu, atau ada gugup gitu? Kalau Percaya diri gitu ya? ya kalau gugup enggak, saya selalu percaya diri sama. Iya, selalu percaya diri. Bahkan waktu itu saya minderkan karena hampir semua finalis Hafiz Indonesia waktu itu guru bapaknya pintar ngaji, bahkan bapaknya punya pesantren. Nah, saya sendiri yang orang tua saya waktu itu tidak bisa ngaji, tapi saya percaya diri bahwa kalau rezeki tidak kemana seperti itu. Ya. Kemudian Henry saat itu pengen nggak sih ikut karena teman-temannya yang juara 1 sama juara 3 ya, itu karena dari pesantren terus pengen mak sekolah kan mak di pesantren gitu, enggak ya? Enggak. Iya. Kalau jadi belajar sendiri aja di rumah gitu ya. Sendiri di rumah. Kalau untuk akhirnya ini ya, untuk teman-teman juga yang pengen jadi hafiznya, akhirnya punya tahu nih, kayak ibu tadi bilang bahwa yang ganjil itu ternyata dengan genap, itu seperti apa bisa akhirnya mengetahui metode itu? Ya dari Al-Quran saya buka kan, dan ternyata itu yang kita punya jari 5 nih. Kita kalau menghitung selalu 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya begini. Kenapa 6-nya enggak gini? Pasti 6-nya gini kan? Iya. Iya. Berarti ini kita punya ini kiri sama kanan. Nah, kita mulai dari sini 1, 2, 3, 6. Nah, berarti 1 selalu berpasangan dengan 6 ketika dimulai dari jari ini. 2 selalu berpasangan dengan 7. Iya. Kan? 3 selalu berpasangan dengan 8. Ya. 4 selalu berpasangan dengan 9 dan 5 selalu berpasangan dengan 10. Iya. Itu cara itu untuk halamannya. Ya, halamannya. Untuk halamannya. Ya. Kemudian ada yang bisa diketahui dari Henry dalam belajar nggak, berbeda dengan metode yang sudah diajarkan mungkin di pesantren. Memang diketahui sama Henry sendiri setelah belajar itu ada enggak? Kalau metode kan saya enggak pernah masuk pesantren, jadi saya juga enggak tahu di pesantren itu pakai metode apa, jadi untuk halamannya saya pakai metode seperti itu karena seperti tadi 1 selalu pasangan dengan 6. Contohnya juz 6 dimulai dengan halaman 102, di juz nanti dimulai dengan halaman 202, berarti hanya beda ratusan. Nah, di juz 1 02, juz 6 102, juz 11 202, seperti itu seterusnya. 16 itu selalu berpasangan dan halamannya sama, hanya mungkin beda ratusan atau beda puluhan seperti itu, tapi ujungnya itu selalu sama. Jadi pengen belajar juga saya, Bu. Oke, kalau tadi sudah sama Mas Henry nih, sekarang saya sama Sisi. Sisi kan sudah mau juz 25 ya. Itu bisa diceritakan nggak Sisi, gimana sih Mama ini ngasih tahu Sisi dalam belajarnya? Gimana? Nah, sekarang Sisi yang bercerita. Ayo Sisi cerita dulu, gimana caranya Sisi bisa belajar nih sampai bisa juz 25? Gimana? Suaranya keluarin. Iya, cerita biar kayak kakak. Ceritanya gimana? Biar teman-temannya Sisi yang seumuran Sisi juga bisa hafiz Quran juga nih. Ayo sih. Bismillah. Sisi kalau pagi gitu, bangun pagi gitu dibangunin sama mama langsung harus belajar Quran gitu atau gimana? Belajarnya Sisi bangun gimana? Bangun pagi subuh itu langsung baca Quran atau gimana? Ayo. Ya, malu dia. Malu ya. Oke, aku lanjut ke Henry aja kalau gitu ya. Kalau di juz 30 sampai di umur SMP ya? Sudah SMP atau Lulus SD. lulus SD sudah. Oh, berarti waktu setelah ikut ajang hafiz Quran itu langsung dari 10 juz ya? Tadinya masih 10 kan ya? 10 juz itu langsung diselesaikan. Iya, diselesaikan sampai lulus SD. Jadi 2 kelas 5 sama kelas 6.
Jadi kan waktu setelah hafal 10 juz itu kan kelas 4. Nah, diselesaikan di kelas 5. 2 tahun aja bisa langsung selesai di 20 juz ya, Bu. 30. Iya, jadi di Ya, 20 sisanya. sisanya kan. Sisanya. Hebat sekali. Oke, baik, saya ke Bu Mutia lagi, Bu. Ini dengan si Henry yang sudah hafal 30 juz ini, Bu. Inginnya nanti ke depan seorang Henry ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah, di awal sebelum anak-anak ini saya dekatkan dengan Al-Quran, ada ketakutan tersendiri pada diri saya sebagai orang tua. Gimana nih nanti masa depannya anak-anak saya, mampu ndak saya menyekolahkan mereka sesuai dengan cita-cita mereka. Apalagi cita-citanya Henry waktu itu saya merasa sangat tinggi, belum tentu saya bisa mengantarkan dia untuk menggapai cita-citanya. Maka waktu itu saya sangat menekankan ke Henry untuk juara 1 umum di sekolah supaya nanti mendapatkan beasiswa prestasi. Itu yang ada di pikiran saya. Dan saya coba untuk menggapai itu karena cita-citanya ingin jadi seorang dokter. Jadi saya bilang, dengan kondisi kehidupan kita yang sekarang ini, saya sudah tahu mengukur. Mama lo juara 1 tapi tidak jadi apa-apa, cuma jadi ibumu, cuma jadi ibu rumah tangga biasa. Tapi ketika saya membersamai Al-Quran, kekhawatiran itu tidak ada sama sekali. Bahkan saya jadi banyak berubah pola pikir, dan itu pun justru dari anak-anak. Bahkan itu datangnya dari Sisi. Ketika saya ingin mendaftarkan dia sekolah SD, saya bawa dia ke sekolah. Si Sisi kecil ini saya bawa. Sisi sekarang usianya 6 tahun, sudah waktunya untuk masuk SD. Kata Sisi, kenapa kita harus SD? Ini pertanyaan seorang anak kecil yang dimulai dengan Al-Quran. Kalau si Tapi saat Henry itu dia enggak PAUD gitu-gitu ya, Bu? Tidak. Langsung SD aja ya? tidak, iya. Jadi si Henry ini kan berangkat dari anak sekolahan terus menghafal, dan ini saya berangkatkan dari anak menghafal menuju ke sekolah. Iya, jadi terbalik, ada 2 anak yang berbeda dari awalnya. Si Sisi yang dari berangkat dari seorang penghafal Quran yang akan saya bawa masuk ke bangku sekolah. Saya bawa dia ke sekolah untuk daftar. Dia bertanya kepada saya, kenapa kita harus sekolah masuk SD? Saya jelaskan bahwa sekolah penting karena kita hidup di dunia, butuh dunia. Jadi kita harus bersekolah supaya Sisi bisa belajar baca, tulis, hitung. Itu saya katakan ke Sisi. Kata Sisi, kenapa harus ke sekolah, Mah? Kan Mama sama Kakak bisa ajari saya baca, tulis, hitung di rumah. Terus saya bingung mau jawab. Waktu itu saya bawa ke sekolah, dia pertanyaan seperti itu tidak jadi saya mau bawa ke sekolah untuk daftar. Dan alhamdulillahnya berkat hafalan Al-Qur'annya, karena waktu itu Sisi usia 5 tahun sudah ikut MTQ kategori dewasa lagi, dan dia juara lagi. Jadi otomatis diliput media dan dilihat sama sekolah-sekolah yang ada di sekitaran tempat tinggal kami. Dan alhamdulillah ada salah satu sekolah luar biasa kalau di sana karena bayarnya mahal, sekolah alam waktu itu. Datang kepala sekolahnya, bahkan ownernya ke rumah menawarkan untuk Sisi sekolah di sekolah itu. Dan saya bujuk Sisi, ayolah nak ke sekolah supaya kamu ada teman. 1 minggu dia ke sekolah. Jadi waktu itu 1 minggu Sisi ke sekolah. Terus kemudian Sisi izin untuk berangkat mewakili Kota Ternate di ajang MTQ kategori 10 juz waktu itu. Dan Sisi tinggalkan sekolah. Sisi pergi tingkat provinsi itu ya, Bu? Iya, tingkat provinsi. Sisi pergi berlomba untuk tingkat provinsi. Tidak lagi ikut sekolah dulu. Ketika Sisi ikut tingkat provinsi dan alhamdulillah juara, kembalikan ke sekolah. Itu kurang lebih 2 minggu dia ikuti perlombaan. Jadi 2 minggu dia jeda dari sekolah. Ketika dia kembali ke sekolah, dia pulang dari sekolah tuh
bertanya lagi sama saya, karena anak-anak yang dibekali dengan Al-Quran di awal, dia lebih kritis dan dia lebih pintar ternyata dalam pola pikir dia, dan saya tidak bisa menjangkau apa yang mereka pikirkan. Dia pulang dari sekolah, dia bilang, "Ma, besok saya tidak mau ke sekolah." Lah kenapa nak? Kata dia, "Maaf, mungkin kurang sopan kalau saya omongin." Kata dia, "Maaf Ma, saya besok tidak mau sekolah." Kenapa? Tidak ada gunanya. Itu pulang dari ikut MTQ provinsi. Pulang dari MTQ provinsi, terus dia kembali ke sekolah. Iya. Sekolah normal. Tapi satu hari sekolah dia tidak mau besoknya ke sekolah. Saya bilang, "Kenapa tidak mau sekolah?" "Tidak ada gunanya." "Kenapa kamu bilang tidak ada gunanya, nak?" "Ma, temanku yang aku tinggalkan, aku pergi lomba, terus aku tinggalkan, aku pergi lomba, aku kembali ke sekolah, temanku tuh sama aja." "Lah iyalah, masa Mau mau ganti berubah?" lagi. Iya, masa mau berubah temannya? Katanya bukan temannya yang berubah. Dia saya tinggalkan belum bisa baca, belum bisa tulis, belum bisa hitung. Saya kembali sama juga. Masih. Belum bisa baca, belum bisa tulis, belum bisa hitung. Jadi apa gunanya mereka ke sekolah? Saya yang tidak ke sekolah. Jadi dia Sudah bisa bandingkan. gitu ya? Iya. Terus saya bilang, "Tidak bisa, kamu harus ke sekolah." Terus saya bawa ke sekolah, menghadap di kepala sekolah. "Pak, ini gimana? Sisi mulai hari ini tidak mau sekolah." Duduk bersama di depan kepala sekolah. Terus kepala sekolah, "Terus gimana sih? Kamu kenapa tidak mau sekolah?" "Saya mau di rumah aja." Dia bilang, "Saya bisa belajar sama kakak di rumah." Terus kepala sekolah bilang gini, "Kan di sini banyak temannya Sisi, jadi bisa berbagi sama teman. Bagaimana menularkan hafalan Sisi ke teman Sisi." Katanya Sisi, boleh Sisi bertanya, dia panggilnya Yanda. Jadi di sana Bunda dan Yanda gurunya itu. "Yanda, boleh Sisi bertanya?" "Boleh." "Kalau Sisi hari ini sekolah dan nanti selesainya kapan?" Katanya 6 tahun kemudian. Sekolah di SD itu 6 tahun, dijelaskan secara dewasa sama kepala sekolahnya. SD itu selama 6 tahun. Terus setelah 6 tahun kita jadi apa? Pertanyaan seorang anak kecil, setelah 6 tahun kita jadi apa? Kepala sekolahnya bingung. Ya kembali jadi tetap anak sekolah, tapi beda tingkatan. Sisi nanti tidak SD lagi, tapi anak sekolah SMP. Oh, tetap jadi anak sekolah ya, ngomongnya. Terus kepala sekolah Sisi kembali bertanya, "Kalau misalnya Sisi tinggal di rumah, tidak sekolah sampai 6 tahun, terus Sisi hafal Quran, setelah itu Sisi jadi apa?" Kepala sekolahnya bilang, "Insya Allah Sisi jadi hafizah Al-Quran 30 juz. Saya lebih pilih tidak sekolah, tinggal di rumah, hafal Quran, jadi hafizah 30 juz." Terus kepala sekolahnya ndak bisa maksa. Iya, ndak bisa maksa Sisi untuk kembali ke sekolah. Dan akhirnya hari itu pun Sisi memutuskan sendiri bahwa dia tidak ingin ke sekolah. Dia tidak ingin lagi sekolah, tapi tetap belajar di rumah. Dia bisa tulis, dia bisa baca, dia bisa hitung. Bahkan terjemahan Al-Quran ini dia baca sendiri. Terus ketika itu kami alhamdulillah Henry dan Sisi mendapatkan beasiswa ke Payakumbuh. Nah sekarang kami tinggalnya di Payakumbuh. Dan Sisi waktu itu kembali ke Maluku Utara, mewakili Provinsi Maluku Utara nasional kategori 10 juz hafalan, dan bertemu dengan kepala sekolahnya lagi, dan dia dipanggil, "Sisi sini." "Ah, sekarang Sisi sudah sekolah ya." "Di mana?" "Di Payakumbuh." Katanya ndak mau sekolah. "Kenapa sekarang sekolah?" Katanya, "Yanda, memang saya itu ke Payakumbuh, dapat beasiswa ke Payakumbuh, tapi sebetulnya saya tidak sekolah, saya cuma di rumah menghafal Quran. Nama saya ada di sekolah." Iya, jadi kondisinya seperti itu. Jadi dia tidak salah juga menjawabnya, benar. Tapi boleh ya tetap walaupun ada di rumah gitu ya? Iya, tidak. Dari sekolahnya sangat fleksibel yang di Payakumbuh ini,
sangat fleksibel. Sisi ingin menyelesaikan dulu fokus 30 juz. Setelah itu baru Sisi ke sekolah, silahkan. Kalaupun tidak ke sekolah, toh sekarang memang semua serba dipermudah dengan belajar online. Jadi semua pelajarannya hanya akan dikirimkan secara online. Seperti itu untuk Sisinya sendiri. Berarti memang sudah dari turunan ibu yang memang pemikirannya tuh sudah pintar gitu loh Bu, turun ke anak-anak gitu mungkin ya. Alhamdulillah kalau dibilang seperti Karena itu. sudah pemikiran anak kecil aja sudah, saya nggak mau sekolah gitu kan, saya belajar dari rumah gitu kan. Biasanya kan anak saya mau ke sekolah sampai nangis-nangis gitu Iya. kan Bu ya. Kalau ini alhamdulillah betah di rumah. Tapi tidak ketinggalan ilmu, insya Allah dengan Al-Quran berkahnya luar biasa. Anak lebih cerdas dan bisa lebih kritis malah sebetulnya. Dan Sisi ini kalau kita tanya sekarang, dia banyaknya senyum, tidak bersuara, tapi coba diuji hafalan. Itu baru Langsung kita ya. akan mendengarkan suaranya. Dan dia hanya, itu yang saya bilang, suaranya itu mahal, tapi ketika dengan Al-Quran begitu royal justru suara. Insya Allah. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana membaca Al-Quran metode dari Henry dan juga Sisi ya. Nanti mau baca di surat apa, terserah aja. Sisi dulu atau mau Henry? Semua itu. Oh, estafet ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Subhanallah, suaranya Bu ya, punya putra dan putri yang memang bisa dibilang sangat membanggakan seperti itu ya. Semoga bisa menjadi anak-anak yang bisa mendoakan ibunya kelak ya Bu ya. Baik pemirsa PKTV, kita tadi sudah berbicara panjang lebar ya bagaimana sih cara
seorang ibu mendidik anaknya untuk bisa cinta sama Al-Quran, dan ternyata memang butuh perjuangan, dan memang anaknya sendiri juga niat gitu ya Bu untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan semoga pemirsa PKTV maupun yang ada di Kalimantan Timur ini bisa meniru bagaimana Bu Mutia ini mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Dan saya Rahmatalita pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di PKTV Talk di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.